في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasi bin Harb adalah seorang bekas budak kulit hitam dari Ethiopia, milik Hindun binti Utbah yang telah membunuh paman Nabi Muhammad SAW yang memiliki julukan Singa Allah, yakni Hamzah bin Abdul Muttalib, dalam perang Uhud, dan ia juga berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzab saat pertempuran Yamama pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Terbunuhnya Hamzah oleh Wasi. Terbunuhnya Hamzah oleh Wasi berawal dari kekalahan kaum kafir Quraisy di perang Badar tahun kedua Hijriah. Perasaan dendam seorang wanita, istri pembesar Quraisy Abu Sufyan, yaitu Hindun. Banyak saudaranya yang terbunuh di medan perang Badar. Ia pun berusaha membalas sakit hatinya terhadap saudara-saudaranya yang tewas dalam perang tersebut. Maka ia pun berusaha untuk membunuh Hamzah radhiyallahu anhu dengan menyewa seorang pembunuh bayaran bernama Wasi bin Harb dengan dijanjikan imbalan yang sangat besar, yaitu memerdekakan dari perbudakan. Kemudian Wasi merencanakan pembunuhan tersebut terhadap Hamzah pada saat terjadi peperangan Uhud. Dalam perang itu, Wasi mencari celah dan kesempatan yang baik untuk membunuh Hamzah. Di tengah-tengah perang Uhud, Wasi terus mengintai gerak-gerik Hamzah. Setelah menebas leher Sibak bin Abdul Uzza dengan lihainya, maka pada saat itu pula Wasi mengambil ancang-ancang dan melempar tombaknya dari belakang, yang akhirnya mengenai pinggang bagian bawah Hamzah hingga tembus ke bagian depan di antara dua pahanya. Lalu ia bangkit dan berusaha berjalan ke arah Wasi, tetapi tidak berdaya dan akhirnya roboh sebagai syahid. Usai sudah peperangan, Rasulullah dan para sahabatnya bersama-sama menyaksikan jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Sejenak beliau berhenti menyaksikan dan membisu seraya air mata menetes di kedua belah pipinya. Tidak sedikit pun terlintas di benaknya bahwa moral bangsa Arab telah merosot sedemikian rupa, hingga dengan teganya berbuat keji dan kejam terhadap jasad Hamzah. Dengan keji, mereka telah merusak jasad dan merobek dada Sayyidina Hamzah dan mengambil hatinya. Masuk Islamnya Wasi bin Harb. Kisah Wasi diriwayatkan oleh Hujatul Islam wa Barakatul Anam, Al-Imam Al-Qadiyiyah, di dalam kitabnya Asy-Syifa, menukilkan riwayat. Ketika sang pembunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paman Rasulullah SAW, yaitu seorang budak yang memang sengaja membunuh Sayyidina Hamzah di dalam perang Uhud. Di saat perang Uhud itu, Sayyidina Hamzah ditombak dari kejauhan dari belakang tubuhnya hingga wafat. Dan Wasi tidak cukup hanya dengan itu. Wasi telah membelah dada Sayyidina Hamzah, mengeluarkan jantungnya, memotong hidung dan telinga serta bibir, dan menjungkil di kedua matanya, lantas dibawanya kepada Hindun. Di saat Fatah Mekah, Rasulullah SAW masuk ke Mekah dengan 100.000 muslimin muslimat. Wasi melarikan diri. Ia menjauhkan diri sampai ke pantai. Istrinya datang kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, suamiku mempunyai dosa yang sangat besar. Kalau ia masuk Islam dan bertobat, apakah suamiku diampuni?" Maka Rasulullah SAW berkata, "Allah memaafkan semua yang terdahulu jika orang itu mau bertaubat."
masuk Islam untuk bertaubat, sudah pasti tidak akan ada lagi dosa. Maka istrinya pun menemui suaminya di pantai. Berkata Rasulullah SAW, "Aku akan mengampuni semua yang lalu kalau kau mau bertaubat dan masuk Islam." Wasi berkata pada istrinya, "Apakah Rasulullah tahu kalau kamu istriku?" Maka istrinya berkata, "Tidak kusampaikan. Katakan dulu, mustahil aku diampuni," kata Wasi. Maka istrinya balik lagi kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, apakah betul semua dosa akan diampuni?" Suamiku ketakutan. Rasulullah SAW berkata, "Sudah kusampaikan beberapa waktu yang lalu, Allah memaafkan apa-apa yang terdahulu." Maka istrinya berkata, "Ya Rasulullah, suamiku adalah Wasi yang telah membunuh pamanmu, merobek dadanya, mengeluarkan jantungnya, mencungkil kedua matanya, dan memotong bibir, hidung, dan kedua telinganya." Berubah wajah Rasulullah SAW. Beliau terdiam dan tidak menjawab. Menunduk, turunlah ayat. "Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengampuni semua dosa-dosa." Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat dan kepada istrinya Wasi, dan istrinya menyampaikan kepada suaminya. Lalu datanglah Wasi masuk Islam. Rasulullah SAW berkata, "Kau Wasi yang telah membunuh pamanku, Hamzah bin Abdul Muttalib." "Betul wahai Rasulullah, aku telah berbuat ini dan itu," kata Wasi. "Ku maafkan kesalahanmu, namun satu hal, jangan perlihatkan wajahmu lagi di hadapanku setelah ini," kata Rasulullah. "Kenapa wahai Rasulullah? Bukankah kau sudah memaafkanku?" "Aku sudah memaafkanmu, tapi kalau aku melihat wajahmu, aku terbayang-bayang wajah pamanku, Hamzah bin Abdul Muttalib yang telah rusak dihancurkan olehmu saat itu. Aku teringat wajahnya, maka janganlah engkau muncul di hadapanku lagi." Wasi kemudian terus kecewa di dalam hatinya, sampai muncullah Musailamah Al-Kadzab, musuh Rasulullah SAW. Ia berkata, "Ini adalah tombak yang kugunakan untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Akan kugunakan juga untuk membunuh Musailamah Al-Kadzab. Barangkali sedikit bisa menebus dari apa kesalahanku yang lalu." Lalu Wasi yang sadar akan kedudukannya, ridho menerima ketentuan itu. Dia memperbaiki dirinya dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin hari hatinya semakin cinta kepada Rasulullah, dan semakin hari hatinya juga semakin merasa berdosa terhadap Rasulullah atas perbuatannya terdahulu. Lalu timbullah niat di dalam hatinya untuk menebus kembali dosa-dosanya itu dengan melakukan sesuatu yang akan mengembirakan Rasulullah. Wasi bertekad untuk tidak akan pulang lagi ke kota Mekah demi untuk merebut cinta kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wasi benar-benar ingin menebus kesalahannya dengan menyebarkan Islam. Niat Wasi itu telah dibuktikan dengan menjelajahnya ke seluruh pelosok dunia untuk berdakwah, mengajak sebanyak-banyaknya manusia untuk memeluk kepada agama Islam. Hingga akhirnya Wasi wafat di luar Jazirah Arab. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wasi adalah budak hitam yang berasal dari Habasya atau Ethiopia saat ini. Dia adalah budak milik Zubair bin
mudhin. Namun Wahsy dibebaskan dari perbudakan dan diberikan perhiasan yang banyak sekali oleh Hindun binti Utbah. Namun dengan syarat dia harus berhasil membunuh Hamzah, yaitu paman dari Rasulullah SAW. Maka di perang Uhud, Wahsy berhasil membunuh Hamzah dengan tombaknya. Dan saat itu jenazah dari Hamzah begitu mengerikan sekali karena berlumuran dengan darah dan dipenuhi dengan tusukan dari tombak tersebut. Maka ketika Wahsy berniat untuk masuk Islam, Wahsy menemui Rasulullah SAW dan Wahsy mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah Wahsy masuk Islam, maka Rasulullah SAW berkata kepada Wahsy bahwa Wahsy, pergilah dari situ dan jangan tampakkan dulu wajahmu karena aku masih sangat teringat oleh pamanku yaitu Hamzah dan aku masih sangat sedih dengan kepergian beliau. Maka di perang Yamamah, Wahsy berhasil membunuh nabi palsu yaitu Musailamah al-Kadzab dengan tombak yang sama, yaitu tombak yang digunakan ketika membunuh dari Hamzah. Rahimakumullah.